Dugderan itu kan dengan pengunjung yang rata-rata untuk membahagiakan keluarganya. Dulu itu Dugderan marak. Sekarang itu karena wara sudah tenggelam, sudah tidak ada, diganti dengan plastik, panel plastik. Apalagi sekarang ini sudah lagi pakai HP anak-anak. Jadi Dugderan ini ternyata cuma sekedar upacara menjelang puasa, tidak ada artinya untuk meninggalkan jejak bahwa Dugderan itu ada dan tidak. Jadi sekedar keramaian saja. Roh dari Dugderan sekarang tidak nampak sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut menyambut pilkada serentak, termasuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Semarang 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh budaya di Kota Semarang, yaitu Bapak Hari Bustaman. Apa kabar, Pak Hari? Baik-baik, sehat, alhamdulillah Pak Bang. Ya, Pak Hari ini adalah seorang seniman, seorang wartawan, dikenal pemerhati budaya, termasuk tradisi Semarang tempo dulu. Nah, Pak Hari mungkin bisa cerita sepanjang perjalanan karirnya mengamati perkembangan Kota Semarang. Silakan, Pak Ari. Oh ya, Kota Semarang ini mestinya itu kaya dengan suasana tradisional dan klasik, tapi ternyata kalah arus dengan modernisasi sehingga kalau tidak dijaga dirawat akan tenggelam. Makanya kami prihatin ada beberapa komunitas yang ingin merawat supaya Semarang tetap eksis dan tidak tergerus dengan arus modernisasi. Itu salah satu yang mulai kelihatan itu menurut saya surutnya suasana Dugderan. Kelihatannya tidak serame yang dulu-dulu, Mas. Dugderan itu memang Bang. Ini problem juga karena Dugderan itu kan dengan pengunjung yang rata-rata untuk membahagiakan keluarganya. Dulu itu Dugderan marak. Sekarang itu karena wara sudah tenggelam, sudah tidak ada, diganti dengan plastik, panel plastik. Apalagi sekarang ini sudah lagi pakai HP anak-anak. Jadi Dugderan ini ternyata cuma sekedar upacara menjelang puasa, tidak ada artinya untuk meninggalkan jejak bahwa Dugderan itu ada dan tidak. Jadi sekedar keramaian saja. Roh dari Dugderan sekarang tidak nampak sekarang. Iya. Nah, dulu Dugderan itu identik dengan warak ngendok. Itu sebenarnya apa itu, Pak Ari, warak ngendok itu? Warak ngendok itu kan dulu waktu zaman saya kecil, itu mah justru yang produksi itu kampung saya, Kampung Bustaman, Kampung Tirman, dan sekitarnya. Sekarang terus jadi untuk memikat anak-anak supaya beli warak itu pasti terus jadi warak ngedok. Terus implementasi dari warak ngedok itu sekarang macam-macam diterjemahkan dari beberapa sudut sehingga orang-orang kampung itu gumun warak kok jadi macam-macam gitu. Mestinya itu kan mainan saja, terus ada ngedok gitu, supaya tertarik. Sekarang itu terjemahkan macam-macam ini dari macam-macam sehingga ya itulah
Dukderan tanpa warak itu ya bukan dukderan lagi jadinya. Cuma sekedar keramaian. Lagi tempatnya sekarang bergeser. Di Kauman lagi, sekarang ada lagi di sekitar itu. Sudah punya roh lagi sekarang. Kecuali dari Pemkot inisiatif untuk ada upacara karnaval. Jadi salah satu pendukung mati karena ada ada perhatian di situ di karnavalnya itu. Iya. Nah, Mas, yang sebenarnya warak yang asli itu seperti apa? Apa seperti apa ya, keramik gitu, seperti gerabah gitu? Ini kan waktu kita bersama Jawa kami Budiman itu warak yang asli itu ya warak yang dijual dukderan itu. Nah, sekarang kalau ada monumen warak seperti gas itu bukan warak itu, namanya warak setan kira-kira. Kita ada setuju dengan adanya warak itu. Itu kan boleh warak itu apa dirubah bentuk dengan macam-macam, tapi aslinya harus tetap warak seperti yang dibikin oleh orang-orang dulu. Tidak seperti itu waraknya. Itu pernah kami protes tuh, adanya warak di sana. Itu sudah menghilangkan jejak warak yang asli. Boleh dengan murah, dengan patung, dengan modifikasi, dengan modernisasi, tapi wujudkan untuk monumen itu yang asli saja, tidak seperti itu. Itu kan warak setan itu namanya. Itu aslinya seperti apa, Mas? Kayak binatang badak gitu atau barong gitu? Itu kayak kalau ada mengatakan kilin itu binatang fiktif. Itu dari aduan Cina dan mana itu. Jadi tidak seperti itu. Memang bentuknya memang nganu ya abstrak ya. Bentuknya memang wujudnya memang diterjemahkan, tapi mestinya itu sudah terbentuk kok warak itu. Sudah terbentuk warak itu tidak kayak begitu. Nah, dulu ada tokoh yang seperti Pak Amin Budiman, kemudian sempat sebentar diteruskan Mas Jawair Muhammad yang selalu mengingatkan kita terhadap Semarang Tempo Dulu. Nah, sekarang ini siapa yang meneruskan selain Pak Hadi Bustaman? Kita punya penulis yang mungkin jadi penerus Amin Budiman dan Jawair Muhammad. Ini Pak Cahyono Raharjo. Ini tampaknya juga ada tanda radu untuk ke sana. Pak Yohanes Kristiono. Itu kan dia sering mengupas tentang Semarang. Ini kalau dia referensinya diperkuat dan literasinya bisa makin maju, makin bertambah, itu saya kira kok jejak Amin Budiman dan Jawair akan tergantikan oleh itu. Memang Semarang ini jarang Pak Bang tentang apa ya, mengulik tentang Semarang. Ya kecuali dua orang yang saya tahu, dua orang itu nampaknya berminat untuk menelusuri tentang Semarang. Orang sekarang itu kan tanpa figur saja, di Google sih kok. Google di Semarang itu Iya, tapi maksudnya yang menggali untuk Google itu kan perlu. Iya perlu, mestinya perlu. Jadi mudah-mudahan Yohanes Kristiono itu mudah-mudahan gitu dia kok tentang Semarang. Nah, sekarang Pak Hadi Bustaman punya pengalaman untuk merawat gebyuran Bustaman. Oh ya, itu kan nganu gini Bang Bang. Itu kan kami lihat kampung kita itu kan kampung saya, Bustaman itu kan kampung kumuh, peremus, berserakan, padat penduduk, tidak terawat, sehingga eman-eman menurut hemat saya. Itu karena saya eman-eman gini, kampung itu kan peninggalan Kiai Bustam, tokoh Semarang, tokoh perjuangan Semarang yang mestinya punya andil besar tentang sejarah nasional. Tapi kok tenggelam, malah yang terkenal Gule Bustaman. Padahal ada Kiai Bustam dan Gule Bustaman. Ini dari sifat nenek kakek saya dulu itu kan sumber peninggalan Kiai Bustam itu kan bisa sosok untuk gebyur untuk cucunya menjelang Lebaran. Ini kita gali tahun 2022, 2000
12 tahun yang lalu itu kita ganti untuk gebyuran, yang semula itu keluarga saya gebyuri itu. ikut ikut cerita dari Mbah Maiman dulu. Mbah Maiman itu cerita kan gebyuri putune di sumur situ lah. Saya turut-turut dengan anak-anak saya kecil-kecil. Terus tetangga tahun kedua tetangga ikut gebyuran. Nah, berikutnya tahun ketiga ini terus meluas kita kita sosialisasikan, kita publikasikan sehingga masyarakat tertarik dengan gebyuran itu. Itu saja beberapa tahap dari tahun ke tahun itu kan ada modifikasi. Yang semula itu pakai simur, pakai ciduk, disirat-sirati. Nah, sekarang kan kurang seru tak kira. Kita tahun keempat bungkus plastik terus balangan itu jadi perang air jadinya. Jadi esensi dari gebyuran ini mestinya berubah. Kalau kita dengan gebyuran cuma mengguyur para cucu anak-anak itu kan nggak tertarik. Datanya cuma selesai. Tapi kalau dengan perang air itu kan malah ternyata sukses banget. Ya. Nah, bagaimana peranan pemerintah, Pak, di dalam merawat tradisi ini? Ya, alhamdulillah, ini dari Disbudpar itu menyeru respen. Sudah 3 periode ini di Pemkot itu anggaran gebyuran bersamaan. Ini kan tidak lepas dari peran histeria yang dipimpin oleh publikasinya makin meluas dan mengundang yang lain untuk bisa bergabung. Nah, sekarang jadi peran Disbudpar itu sangat berarti bagi kami, sehingga apa-apa yang bisa kita angkat itu karena ada dana, jadi bisa lebih sempurna lagi. Tapi akan kita kembangkan tiap tahun. Jadi kita pernah punya Dugden, juga gebyurannya Pak Ari Bustaman. Nah terus kemudian apa lagi, Mas, yang perlu dirawat di Semarang? Nah, ini kan mudah-mudahan dari gebyuran ini kan kita menggali kampung. Semoga kampung yang lain juga bisa menciptakan atau menggali potensi sehingga ikut-ikutan punya tradisi. Kalau para kampung di Semarang ini bangkit punya, nah ini yang saya lihat Sekayu juga mulai bangkit, kampung batik dengan kampung batiknya. Kalau dari beberapa kampung yang lama, kota lama, dari kawasan lama ini bisa menampilkan kreasi dan tradisinya, kira-kira Semarang jadi destinasi wisata yang menarik. Di samping itu, di samping perkembangan kota yang makin meluas. Ya, itu termasuk pasar Semawis ya, Mas? Pasar Semawis, ya itu kan termasuk pasar Semawis, pasar Semawis. Itu kan kalau malam dekat kampung saya itu di Gang Baru. Ya. Itu khusus kulineran tapi ya kulineran. Ya, Mas. Nah, ini kan mau ada pemilihan wali kota baru di Semarang. Menurut Pak Ari sebagai tokoh perawat tradisi, apa yang diharapkan dari wali kota yang akan terpilih ini? Oh ya, terima kasih Bang. Ini kami bersyukur memang beberapa wali kota ini bisa mudah-mudahan bisa tertarik dengan adanya kebangkitan kampung-kampung ini. Sebabnya tanpa kampung yang diandalkan itu tak kira nanti Semarang jadi metropolis lagi, jadi kota sehingga kota organisasi. Karena wali kota ini bisa wali kota yang baru ini bisa respect terhadap kesenian di kota Semarang, bisa menaruh perhatian. Syukur kalau ada anggaran yang temoto
ada foto Temonjo, sehingga proyek ini gini Pak Bang, seperti ini ya, di TBS ini kan terabaikan. Beberapa wali kota yang lalu itu kan tidak pernah menyentuh TBS. Kalau Dadang Isi Pandowo mungkin kita jadi saya di TPS ini mudah-mudahan wali kota yang baru yang sudah dirilis oleh Pak Edi ini akan dilanjutkan lagi. Karena roh kehidupan masyarakat Semarang yang memandang bahwa TBRS itu pusatnya kesenian Semarang ternyata kan sekarang mati suri. Ada tempatnya tapi tidak ada aktivitas. Itu kan dulu yang merintis kita itu Bang. Saya kan dulu mendirikan Raden Saleh, Sangat Saleh. Nah terus saya disupport oleh Pak Hadianto. Wes saiki taman Gaware diolah saja. Lalu saya menamakan Taman Budaya Raden Saleh itu ada patungnya Raden Saleh juga. Itu kan kita rintis dulu. Ya. Sekarang malah jadi warung ada beberapa sanggar di sana tapi mati suri, tidak hidup. Ya. Semua kegiatan yang lain-lain. Itu karena pemerintahnya yang tidak aktif atau senimannya yang kurang kreatif, Pak? Ini seperti ayam dan telur. Mulai seniman berkomentar, kita Pemkot itu kok Pemkot kok acuh terhadap dunia kesenian di Semarang. Tapi dari Pemkot juga begitu. Kegiatannya apa? Wong ya. Ini kan jadi semacam ketemu. Nah, mestinya wali kota yang akan datang mudah-mudahan bisa menyambung ikatan itu sehingga ketemu titik ketemunya ada titik temu sehingga kesenian di Semarang ini pusatnya kalau tidak salah ya konsekuen TBS jadi pusat kesenian apapun juga. Nah, kalau dari nama yang sudah muncul, siapa yang menurut Pak Ari punya perhatian? Oh, yang muncul ke sana itu, yang mengisi acara. Bukan, yang muncul akan nyalon wali kota. Oh, ini kan kemarin gini Pak Marmo itu kan kemarin ikut kegiatan. Pak Marmo mantan wali kota itu sudah mulai merintis jalan ke sana. Dia mau dicurangi, mau bergabung di kampung. Nah, ada beberapa tokoh yang diandalkan untuk calon wali kota ini. Ini kok saya masih ingat peran Pak Hendi. Pak Hendi sangat peduli tentang Semarang. Dari sekian wali kota zaman dulu sampai sekarang itu yang saya ingat cuma Pak Hadianto sama Pak Hendi. Itu agaknya peduli dengan kehidupan kesenian di Semarang. Ya. Jadi Pak Ari mengharapkan memimpikan wali kota semacam Pak Hadianto atau Pak Hendi? Pak Hendi. Mudah-mudahan Pak Hendi dilanjutkan oleh wali kota yang baru. Syukur gini Pak Bang. Syukur Pak Hendi kalau mau balik lagi. Oh, nggak bisa Pak. Kok sudah didukung. kan sudah 2 kali. Ya, ini kan Pak Edi kan bisa multiplayer, dia bisa tidak tradisional, bisa tentang pengembangan kota juga bisa digarap. Ini saya perhatikan gini Pak Bang, ini proyeknya Pak Edi tentang banjir kanal, itu kan janjinya penting banget itu. Banjir kanal itu sudah ditata, terus tepinya sudah ada tempat tenda-tenda. Sekarang aku mau jadinya. Lah kita khawatir gini ganti aturan ya. Akibatnya kayak begini ini. Sudah dibayar mahal-mahal tapi tidak terawat. Ya. Baik Pak Ari Bustaman, tokoh seniman, budayawan, wartawan senior di Semarang. Saya terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua dan mengharapkan wali kota baru yang punya perhatian pada kesenian dan kebudayaan Semarang. Terima kasih Pak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.